Baik saudara, kita akan lanjutkan di Esra. Sekarang kita sudah masuk Esra pasal yang kedua. Ya, kemarin kita sudah baca bagaimana akhirnya ya Tuhan menggerakkan hati Kores Raja Persia ketika dia sudah mengalahkan Babel. Lalu dia mengizinkan untuk orang-orang tawanan Israel pulang kembali ke negeri mereka. Dia membuat satu pengumuman agar mereka boleh kembali ke negerinya masing-masing, dan mereka harus membangun ya bait Allah kembali, mendirikan rumah Tuhan ya yang diam di Israel, di Yerusalem. Jadi ya itulah Tuhan menggerakkan Kores ya Raja Persia setelah mereka ditawan oleh Nebukadnezar di Babel. Tuhan mengizinkan mereka kembali. Sekarang kita masuk di dalam Esra pasal yang kedua, daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan. Inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan yang dahulu diangkut ke Babel oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang kembali ke Yerusalem, ke Yehuda dan masing-masing ke kotanya. Mereka datang bersama-sama Serubabel, Yesua, Nehemia, Seraya, Relaya, Mordekai, Bilsan, Mispar, Bikwai, Rehum, dan Baana. Inilah daftar orang-orang Israel. Ya, jadi saudara, ini semua nama-nama dan daftar orang Israel yang kembali pulang. Ya, dan dikatakan di sana, ya mereka, kalau saudara baca ini ya panjang sekali saudara, semua isinya nama-nama. Ya, tapi saya akan lompat aja karena saudara bisa baca sendiri. Kalau nama-nama ini tidak perlu ada penjabarannya, nanti saudara baca sendiri di sana. Saya lompat langsung Esra pasal yang kedua saudara. Saya lompat langsung sampai ke ayat yang ke-62. Esra 2 ayat 62. Setelah nama-nama, mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah, tetapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam. Jadi saudara, ya dikatakan di sana ini orang-orang yang pulang ya dari dari Babel. Nah, ketika nama-nama itu, kalau saudara bisa baca sampai ayat 61, ya mereka akhirnya melihat apakah ya di dalam nama-nama itu tercatat silsilah mereka itu dinyatakan ya bisa menjadi imam atau tidak. Apakah mereka tercatat dalam silsilah? Tapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam. Karena akan dicari ya silsilah yang dapat menempati atau memegang jabatan sebagai imam. Dan tentang mereka diputuskan oleh para kepala daerah bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan Maha Kudus sampai ada seorang imam bertindak dengan memegang Urim dan Tumim. Jadi ya ketika diselidiki dari nama-nama itu, yaitu mereka ini ya para pejabat-pejabat ya yang pulang, tapi ternyata tidak ada satupun yang masuk dalam silsilah imam. Jadi mereka tidak boleh makan dari uang persembahan di Maha Kudus ya, karena nggak ada garis imam ya, kecuali dia imam dia boleh makan dari uang persembahan di rumah ya kudus Tuhan. Sampai akhirnya nanti tunggu ditetapkan ada orang yang dapat benar-benar memegang jabatan imam. Ayat 64, seluruh jemaah itu bersama-sama ada 2.360 orang. Selain dari budak, mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 200 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, ya 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Ayat 68, beberapa kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Ayat 69, mereka memberi sumbangan sekedar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam.
Adapun para imam dan orang-orang Lewi dan juga sebagian dari rakyat serta para penyanyi, para penunggu pintu gerbang dan para budak itu di Bait Allah menetap di kota-kota mereka. Demikian juga semua orang Israel yang lain masing-masing di kota-kota sendiri. Jadi ketika pulang saudara mereka lalu didata nama-namanya. Ini orang-orang para tawanan yang dulu diangkut ke Babel. Mereka kembali ke Yerusalem dan kembali ke Yehuda, ke masing-masing kotanya. Dan akhirnya mereka didata dan orang-orang yang punya silsilah atau kedudukan nama-namanya dicatat di sini untuk menyelidiki apakah mereka itu ada masuk dalam silsilah imam Tapi ternyata tidak ada dan akhirnya mereka tidak boleh menerima uang dari persembahan. Kita lanjut Esra pasal yang ketiga, pembangunan Mezbah. Ketika tiba bulan yang ketujuh, setelah orang Israel menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di Yerusalem. Maka mulailah Yesua bin Yosadak beserta saudara-saudaranya para imam itu dan Serubabel bin Seltiel beserta saudara-saudaranya membangun Mezbah Allah Israel untuk mempersembahkan korban bakaran di atasnya sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Taurat Musa abdi Allah. Mereka mendirikan Mezbah itu di tempatnya semula. Sesungguh pun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri. Lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada Tuhan, korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang. Ayat yang 4, mereka juga mengadakan hari raya Pondok Daun sesuai dengan yang ada tertulis dan mempersembahkan korban bakaran hari demi hari menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan, yakni setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu. Ayat 5, dan sejak itu diadakanlah korban bakaran yang tetap, juga korban bakaran pada bulan baru dan pada setiap hari raya yang kudus bagi Tuhan, dan setiap kali orang mempersembahkan persembahan sukarela kepada Tuhan. Sejak hari pertama bulan yang ketujuh, mereka mulai mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, namun dasar bait suci Tuhan belum juga diletakkan. Jadi kita tahu bersama saudara ketika Babel datang menyerbu Yerusalem, bait suci itu dirobohkan, dihancurkan. Ingat, Yerusalem itu sudah berkali-kali dirobohkan, 14 kali dirobohkan, dibangun, dirobohkan, dibangun. Dan ketika itu mereka pulang Yang penting pertama kali mereka bangun dulu adalah Mezbah untuk mereka boleh mempersembahkan korban, sementara menanti bait Allah itu akan dibangun kembali saudara Dan saat itu dasar bait suci Tuhan belum diletakkan saudara, tapi mereka sudah mulai kembali melakukan ibadah kepada Allah Israel, menyembah Tuhan Ayat yang ketujuh, lalu mereka memberikan uang kepada tukang batu dan tukang kayu, sedang kepada orang Sidon dan Tirus makanan dan minuman dan minyak, supaya orang-orang itu membawa kayu aras dari Libanon sampai ke laut dekat Yafo, seperti yang telah diizinkan kepada mereka oleh Kores, raja negeri Persia. Jadi akhirnya mereka kembali mengumpulkan uang bersama-sama untuk kembali membangun kembali bait Allah itu saudara. Kita lanjut ayat 8, peletakan dasar bait suci. Pada tahun yang kedua sesudah mereka sampai ke rumah Allah di Yerusalem dalam bulan yang kedua, maka Serubabel bin Seltiel dan Yesua bin Yosadak beserta saudara-saudara mereka yang lain, yakni para imam dan orang-orang Lewi dan semua orang yang pulang ke Yerusalem dari tempat tawanan memulai pekerjaan itu. Mereka menugaskan orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas untuk mengawasi pekerjaan membangun rumah Tuhan. Jadi sudah dimulai saudara. Lalu Yesua serta anak-anak dan saudara-saudaranya dan Kadmiel serta anak-anaknya orang-orang Yehuda bersama-sama bertindak mengawasi orang-orang yang melakukan pekerjaan membangun rumah Allah. Demikian juga Bani Henadad, anak-anak dan saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi itu saudara. Pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri, dan orang-orang Lewi Bani Asaf dengan membawa ceracap untuk memuji-muji Tuhan.
menurut petunjuk Daud, Raja Israel. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya ya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan, oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Ya, jadi puji Tuhan saudara, mereka kembali menyadari bahwa ketika mereka sampai di Yerusalem, yang pertama kali harus mereka bangun adalah rumah Tuhan. Sebab itu juga adalah sebuah perintah dari Raja Kores, Raja Persia saudara, untuk mereka lakukan. Sebab Tuhan yang memakai Raja Kores untuk memerintahkan kepada mereka. Akhirnya mereka kembali kepada Tuhan, mulai beribadah lagi kepada Tuhan, dan mulai membangun reruntuhan ya bait Allah yang sudah dirobohkan itu saudara. Ayat 12, tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi dan kepala-kepala kaum keluarga, orang-orang tua yang pernah melihat rumah yang dahulu, ya mereka menangis dengan suara nyaring ketika peletakan dasar rumah itu dilakukan di depan mata mereka. Sedang banyak orang bersorai-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan dan mana bunyi tangis rakyat, karena rakyat bersorak-sorai dengan suara yang nyaring sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh. Jadi saudara, dikatakan di situ para imam dan orang-orang Lewi, kepala-kepala kaum keluarga yang dulu pernah melihat kemegahan dari bait Allah itu sebelum dirobohkan, mereka bercucuran air mata, menangis, berteriak sekuat-kuatnya ketika mereka melihat ya peletakan kembali batu untuk membangun kembali. Mereka terharu karena selama ini ya bait Allah itu sudah dirobohkan. Ya, dengan robohnya bait Allah itu berarti mereka kehilangan penyembahan mereka kepada Tuhan, ya, dan mereka tidak lagi bisa beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur saudara, lewat kedatangan Yesus Kristus, ya, dikatakan firman Yesus berkata, tubuhmu itu adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Ya, jadi apa yang membedakan iman kita dengan orang Yahudi? Orang Yahudi itu hanya berhenti sampai di Perjanjian Lama karena mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Ya, mereka tidak percaya. Jadi kalau kita lihat dari awal ya, kenapa bait Allah, bait suci Salomo itu yang sekarang ada di Dome of the Rock, kubah emas yang ada di Israel itu di Yerusalem, menjadi perebutan tiga agama? Karena bagi agama Yahudi ya itu penting sesuai dengan yang tercatat dalam Perjanjian Lama kita. Dulu orang-orang Yahudi mereka menjadi imam-imam kepala, sampai hari ini pun mereka masih, kalau kita ke sana melihat seperti itu. Ya, tetapi yang membedakan adalah ya kita ini menerima Yesus sebagai Tuhan. Yesus yang berkata, aku akan merobohkan bait Allah itu dan akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Ya, tetapi orang Yahudi sampai hari ini tidak bisa menerima Yesus sebagai Mesias. Mereka tidak percaya, dan karena itu mereka masih menangis di tembok ratapan. Ya, adalah tembok yang dipercaya sebagai ya tempat dulu adalah bait Allah, ruang Maha Kudus itu saudara ya. Tapi kita bersyukur dengan kedatangan Yesus, dia mati di kayu salib, 3 hari dia bangkit kembali. Itu artinya apa? Ya, dia berkata bahwa semuanya sudah lunas. Kita tidak perlu lagi datang ke bait Allah untuk mempersembahkan korban, sembelih kambing domba untuk ya sucikan dosa kita. Tapi tubuh kita ini adalah bait Allah, bait Roh Kudus, di mana Tuhan berdiam dalam kita. Ya, karena itu saudara, biarlah kita mau terus berjuang sampai pada akhirnya hidup di dalam perkenanan Tuhan. Kita lanjut sekarang Esra pasal yang keempat, pembangunan Yerusalem terhambat oleh perlawanan. Ayat yang pertama, ketika lawan orang Yehuda dan Benyamin mendengar bahwa orang-orang yang pulang dari pembuangan itu sedang membangun bait suci bagi Tuhan Allah Israel, maka mereka mendekati Serubabel serta para kepala kaum keluarga dan berkata kepada mereka, biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu, karena kami pun berbakti kepada Allahmu sama seperti kamu. Lagi pula ya kami selalu mempersembahkan korban kepadanya sejak zaman Esarhadon Raja Asyur yang memindahkan kami kemari.
Ya, ketika mereka sedang membangun kembali rumah Tuhan, saudara, dikatakan di sana, ya tiba-tiba datang sekelompok orang, ya. Mereka orang-orang yang maka orang-orang ketika lawan orang-orang Yehuda dan Benyamin mendengar, jadi itu para lawan mereka yang tinggal di situ, dan mereka mendengar bahwa orang Yehuda Yerusalem membangun kembali bait suci. Mereka datang berkata, ya izinkan kami juga ikut membangun, ya karena kami pun beribadah kepada Allah Israel. Musuh-musuh Yehuda dan Benyamin itu adalah orang-orang yang dahulu direlokasi ke kerajaan utara ketika Asyur menaklukkan Israel. Ya, jadi dalam usaha untuk menginfiltrasi dan mengacaukan proyek, orang-orang ini menawarkan diri untuk membantu proyek pembangunan kembali rumah Tuhan. Mereka ingin mengawasi apa yang orang Yahudi lakukan. Ya, mereka berharap bisa mencegah Yerusalem untuk menjadi kuat lagi. Akan tetapi orang-orang Yahudi melihat siasat mereka, dan kemitraan dengan orang-orang yang tidak percaya ini akan membuat umat Allah itu akhirnya berkompromi, dengan iman mereka. Ketika musuh-musuh Yehuda melihat bahwa mereka ini mencoba kembali membangun rumah Tuhan itu, mereka ingin mencegah, saudara, sehingga menyamar, pura-pura datang menjadi orang yang sehati mau membangun rumah Tuhan, Mereka juga berkata, kami ini juga menyembah kepada Allah Israel. Padahal mereka itu datang dengan niat jahat. Ayat 3, tetapi Zerubabel, Yesua, dan para kaum keluarga orang Israel yang lain berkata kepada mereka, bukanlah urusan kita bersama sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi Allah kami, karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan Allah Israel, seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Kores, raja negeri Persia. Maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. Bahkan selama zaman Kores, raja negeri Persia, sampai zaman pemerintahan Darius, raja negeri Persia, mereka menyogok para penasehat untuk melawan orang-orang Yehuda itu dan menggagalkan rancangan mereka. Artinya apa, saudara, di sini? Kalau kita melihat secara rohani, ketika kita ingin memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, ingin kembali membangun reruntuhan, kita ingin kembali hidup kudus, kita ingin kembali hidup dalam pertobatan, kita ingin kembali hidup dalam kebenaran, pasti akan ada orang-orang yang sirik, akan ada tantangan, akan ada hambatan untuk kita ini melakukan atau memulihkan kembali hidup kita untuk dekat dengan Tuhan. Seperti halnya ketika Yehuda dan Yerusalem ingin membangun kembali bait Allah, musuh-musuhnya tidak senang, sehingga mereka itu mencoba menawarkan diri, orang-orang percaya itu bahkan puji Tuhan, orang-orang Yehuda dan Yerusalem bisa mengantisipasi adanya perlawanan ketika mereka melakukan pekerjaan Allah. Mereka berkata, tidak ada hubungannya kamu dengan kami. Kami yang akan membangun ini karena Allah memerintahkan kepada kami. Jadi kita melihat di sini, saudara, orang-orang yang tidak percaya, dan kekuatan rohani yang jahat selalu bekerja untuk menentang Tuhan dan umatnya. Waktu kita ini mau hidup sungguh-sungguh dan mau hidup kembali membangun hubungan kita dengan Tuhan, maka iblis itu akan berusaha melemahkan, iblis akan berusaha mengintimidasi, bahkan menuduh kita dengan hal-hal yang tidak baik, saudara, untuk kita meninggalkan kembali niat kita bersama-sama dengan Allah. Dikatakan di sana, akhirnya penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut untuk membangun. Ternyata berhasil, saudara, Bahkan selama zaman Kores, raja negeri Persia, sampai zaman pemerintahan Darius,
ya, mereka itu menyogok para penasehat untuk melawan orang-orang Yehuda itu dan menggagalkan ya semua rancangan-rancangan mereka untuk kembali membangun rumah Tuhan. Ayat 6, pada zaman pemerintahan Ahasiweros, pada permulaan pemerintahannya mereka menulis surat tuduhan terhadap orang-orang yang telah menetap ya di Yerusalem, di Yehuda dan di Yerusalem. Dan pada zaman Artahasta ditulislah surat oleh Bislam ya, Bislam, Mitredat dan Tabel serta rekan-rekannya yang lain kepada Artasasta ya, raja negeri Persia. Naskah surat itu ditulis dalam bahasa Aram dengan terjemahannya dalam bahasa Aram juga, saudara ya. Ayat yang ke-8, Rehum bupati dan Simsai panitera telah menulis surat terhadap Yerusalem kepada Raja Artasasta yang isinya sebagai berikut. Pada waktu itu ditulislah surat oleh Rehum bupati dan Simsai panitera serta rekan-rekan mereka yang lain, para hakim dan punggawa dan pegawai-pegawai orang Persia, orang-orang dari Erek, dari Babel, serta orang-orang dari Susan, yaitu orang-orang Elam, dan bangsa-bangsa lain yang oleh Asnapar yang agung dan yang mulia dipindahkan dan disuruh menetap di kota Samaria dan di daerah yang lain sebelah barat sungai Efrat. Inilah salinan surat yang dikirim mereka kepadanya ke hadapan Raja Artasasta dari hamba-hamba tuanku orang-orang di daerah sebelah barat sungai Efrat. Maka kiranya raja maklum bahwa orang-orang Yahudi yang berangkat dari tuanku kembali ke tempat kami telah tiba di Yerusalem. Mereka sedang membangun kembali kota yang durhaka dan jahat itu. Mereka menyelesaikan pembangunan tembok-tembok dan memperbaiki dasarnya. Kiranya raja maklum bahwa jikalau kota itu sudah dibangun dan tembok-temboknya sudah selesai, orang tidak lagi membayar pajak, upeti atau bea, sehingga kota itu akhirnya mendatangkan kerugian kepada raja. Sekarang oleh karena kami mempunyai hubungan dengan raja dan tidak patut bagi kami melihat raja kena celaka, maka oleh sebab itu kami menyuruh orang memberitahukan hal itu kepada raja, supaya diadakan penyelidikan dalam kitab riwayat nenek moyang tuanku. Di dalam kitab riwayat itu tuanku akan mendapati dan mengetahui bahwa kota itu kota durhaka yang selalu mendatangkan kerugian kepada raja-raja dan daerah-daerah, dan bahwa orang selalu mengadakan pemberontakan di dalamnya sejak zaman dahulu. Itulah sebabnya maka kota itu dibinasakan. Kami memberitahukan kepada raja bahwa jikalau kota itu sudah dibangun kembali dan tembok-temboknya sudah selesai, maka bagi tuanku kelak tidak ada lagi milik di daerah sebelah barat sungai Efrat. Saudara, kita lihat para musuh-musuh ini berusaha untuk membujuk raja agar melarang pembangunan rumah Tuhan itu. Mereka berusaha menulis surat dan berkata bahwa lihat orang Israel ingin kembali membangun kekuatan dan kota itu kota yang durhaka, tembok-temboknya mulai berdiri, padahal itu yang dibangun rumah Allah, bait suci, saudara. Memang ketika kita mau membangun rumah Tuhan ada saja pasti tantangan, terutama ketika kita ini mau membangun hubungan kita dengan Tuhan sebagai bait Allah yang hidup itu dalam hidup kita. Pasti tantangan akan kita dapatkan. Setiap orang yang ingin dekat dengan Tuhan, yang ingin memulihkan kembali kehidupan rohaninya dengan Tuhan, pasti akan mendapat tantangan, hambatan. Tetapi jangan takut, saudara. Akhirnya pembangunan rumah Tuhan itu terbengkalai karena para musuh-musuh ini membuat surat dan mereka bilang kalau kota itu sampai berdiri kembali maka mereka akan menjadi kuat, mereka akan memberontak terhadap Raja Persia dan tidak ada lagi upeti. Karena pada waktu itu Israel jatuh ke dalam tangan Raja Persia, saudara Lalu saudara dikatakan sejak zaman dulu kota itu menjadi kota durhaka.
Ayat 17 berkata, maka raja mengirim surat jawaban ini kepada Rehum bupati dan Samsai panitria dan rekan-rekan mereka yang lain dan tinggal di Samaria dan di daerah yang lain seberang sungai Efrat. Ya, salam. Maka sekarang surat yang kamu kirim kepada kami telah dibacakan kepadaku dengan jelas. Lalu atas perintahku telah diadakan penyelidikan dan didapati bahwa kota itu sejak zaman dahulu selalu bangkit melawan raja-raja dan bahwa penduduknya selalu mendurhaka dan memberontak. Ayat 20, lagi pula dahulu ada raja-raja yang berkuasa atas Yerusalem yang memerintah seluruh daerah seberang sungai Efrat dan kepada mereka dibayarkanlah pajak, upeti dan bea. Oleh sebab itu keluarkanlah perintah untuk menghentikan orang-orang itu supaya kota itu jangan dibangun kembali sebelum aku mengeluarkan perintah. Dan ingatlah baik-baik supaya jangan kamu perbuat suatu kelalaian dalam perkara ini. Apakah gunanya kerusakan yang menjadi kerugian raja-raja itu bertambah besar? Maka setelah salinan surat Raja Artasasta dibacakan kepada Rehum dan Simsai panitera serta rekan-rekan mereka, berangkatlah mereka dengan segera ke Yerusalem mendapatkan orang-orang Yahudi, dan dengan kekerasan mereka, saudara, dikatakan mereka memaksa orang-orang itu menghentikan pekerjaan itu. Pada waktu itu berhentilah pekerjaan itu membangun rumah Allah yang di Yerusalem dan tetap terhenti sampai tahun yang kedua zaman pemerintahan Darius, Raja negeri Persia. Jadi benar-benar terhenti, saudara. Ya, ketika pada akhirnya memang iblis itu selalu untuk ingin mengacaukan kehidupan orang percaya yang ingin kembali membangun bait Allah atau kehidupan yang rohani. Karena itu dari sini kita melihat, saudara, bahwa memang iblis tidak suka melihat kita ini dekat dengan Tuhan, melihat kita ini kembali beribadah kepada Tuhan dengan dibangunnya bait Allah itu kembali. Maka iblis tahu mereka akan kembali beribadah kepada Allah. Dan itu artinya kalau mereka beribadah kembali kepada Allah, mereka akan menjadi kuat dan Tuhan juga akan terus menyertai. Ingat ketika kita ini mau mendekat dengan Tuhan, ada iblis, setan yang tidak mau, saudara. Makanya pasti tantangan, persoalan itu akan kita hadapi. Karena itu tetaplah kuat, tetaplah percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, orang-orang yang percaya padanya dan berserah kepadanya. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau satukan hati dan kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Engkau Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk kami terus berusaha dalam hidup ini membangun kembali bait Allah yang runtuh, membangun kembali hubungan kami dengan Tuhan, agar hidup kami boleh senantiasa terus ada di dalam Engkau dan kami boleh kembali membangun hubungan kami dengan Tuhan yang rusak. Berkati Bapa setiap anak-anak-Mu, mereka dalam pergumulan yang berat dan tekanan hidup yang berat. Tuhan, Engkau turut bekerja menjadi jawaban. Yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada perkara yang mustahil. Yang berbeban berat Engkau beri kelegaan. Yang terlilit hutang piutang, masalah keuangan, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang ingin menjual aset, Tuhan juga pertemukan dengan yang terbaik. Bahkan Engkau juga memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan, Tuhan beri yang terbaik. Yang ingin punya anak, berikan Tuhan benih ilahi yang dari Tuhan supaya mereka boleh memiliki anak keturunan ilahi. Segala roh kemandulan kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lautan Tuhan tercurah bagi bangsa ini. Berkati juga Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran yang ada, bawa Indonesia menjadi negara yang takut akan Tuhan. Dan kami percaya di tangan Tuhan Indonesia akan tetap terjaga. Berkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah terjadi bagi setiap anak-anak-Mu yang berharap padamu. Terima kasih Bapa. Di hari-hari yang terakhir biar iman kami semakin teguh, biar iman kami semakin kokoh di dalam Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari buka hatimu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai sekarang bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin.
Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel.